ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran aksi 1 pertemuan kedua dengan model pembelajaran mekanik dan materi pembelajaran tata urutan peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Ada yang sakit tidak hari ini? Ada, ya. Nanti semoga teman kalian yang sakit bisa segera sembuh ya, sehingga bisa ikut ke sekolah kembali untuk mengikuti pembelajaran. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba kalian periksa terlebih dahulu di sekeliling kalian, di meja, di kursi, di bawah meja kalian, di kolong meja kalian masih ada sampah atau tidak? Coba. Masih ada sampah tidak? Tidak. Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah berarti yang piket hari ini melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba Ibu minta tolong untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini datangnya paling pagi? Lutfi lagi ya, emang Lutfi ini sepertinya anak yang teladan ya. Coba Ibu minta tolong Lutfi dipimpin doa teman-temannya dulu Lutfi. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan kita berdoa tadi kita diberikan kelancaran dan kemudian kita bisa mengambil manfaat dari materi yang kita pelajari hari ini. Ya, tadi Ibu sudah menanyakan siapa yang sakit, berarti mereka itu tidak datang ya, tidak masuk hari ini. Ya. Nah, siapa saja yang hari ini tidak datang atau tidak masuk? Miral dan Bulan. Ya, Miral dan Bulan. Ya, kita doakan ya bersama-sama Miral dan Bulan dapat segera sembuh sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran kembali bersama dengan kita. Iya, sekarang coba Ibu minta tolong kalian untuk mengeluarkan buku pelajarannya dulu atau alat-alat yang akan kita gunakan dalam pembelajaran hari ini. Yuk, coba semuanya dikeluarkan buku paketnya, buku tulisnya, kemudian penanya, semuanya alat-alat yang akan kita gunakan hari ini. Silakan dikeluarkan terlebih dahulu sambil kalian mengecek kerapian diri kalian. Kalau bajunya masih ada yang dikeluarkan, rambutnya masih ada yang panjang, besok dicukur dulu biar rapi. Ya? Sudah? Sudah rapi semua bajunya? Sudah. Ya, bukunya sudah dikeluarkan? Sudah. Ya, kalau sudah, silakan bukunya dibuka sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita mempelajari materi hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Kalian masih ingat lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Masih ya? Nah, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa secara bersama-sama. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bangsa bangsa
yang tahu di antara kalian? Kira-kira makna apa sih yang ada dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini? Kebersamaan. Saling membela. Kebersamaan, saling membela, apalagi saling menghargai. Tadi kan di situ juga ditunjukkan ya bahwa ada beberapa suku, ada beberapa adat. Jadi kita itu sebagai bangsa Indonesia di dalamnya terdiri dari banyak suku yang ada adatnya juga, terdiri dari banyak golongan, terdiri dari banyak ras. Nah, kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Kemudian kalau kita sangkutkan, kita kaitkan dengan materi kita tentang apa materi kita yang sedang kita pelajari ini? Iya, tentang peraturan perundang-undangan. Jika kita kaitkan dengan materi tersebut, ada kaitannya juga bahwa peraturan perundang-undangan itu berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia tanpa melihat dia itu sukunya apa, adatnya apa, dan rasnya apa. Jadi berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Belajar tentang makna peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Apa sih peraturan perundang-undangan Indonesia? Ayo, siapa yang masih ingat? Rofi, ya, coba Rofi, dibantu temannya Rofi. Peraturan ya, bagaimana? Mengikat. Peraturan yang mengikat, oke boleh. Ada yang bisa melengkapi? Peraturan yang bagaimana? Peraturan yang tertulis, Bu. Iya, benar. Peraturan yang tertulis, yang di dalamnya terdapat pasal-pasal, boleh. Terus terdapat peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, yang berlaku secara umum, dan dalam pembuatannya itu harus sesuai dengan peraturan yang ada. Coba ya dipelajari lagi ya, biar kalian lebih paham dengan apa sih sebenarnya peraturan perundang-undangan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi kemarin kita sudah belajar tuh maknanya, pengertiannya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang tata urutannya. Urutannya peraturan perundang-undangan itu apa saja? Oke? Hari ini kita belajarnya itu tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, sebelum kita mempelajari ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertiannya, ya kan? Artinya itu apa? Sekarang kita akan belajar macam-macamnya, macam-macam peraturan perundang-undangan itu ada apa saja, kemudian tingkatannya dari atas sampai bawah itu apa saja. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti dapat menganalisis asas-asas yang ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kalian dapat mengurutkan tata urutan peraturan perundang-undangan dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Susunannya itu bagaimana? Nah, minggu yang lalu Ibu sudah minta kalian untuk menuliskan peraturan yang ada di mana kemarin? Di rumah, ya kan? Di rumah. Nah, di rumah itu ada peraturan. Kalau di sekolah ada peraturan atau tidak? Ada.
sini? Ibu ada sebuah video. Ya, nah itu tadi adalah peraturan yang ada di sekolah. Apa saja tadi peraturan yang ada di sekolah? Datang tepat waktu. Ya, yang pertama datang tepat waktu. Kemudian yang kedua Pakaian rapi. berpakaian Rapi. rapi sesuai dengan Hari. harinya masing-masing. Kemudian yang ketiga Bajunya yang memasukkan bajunya ke dalam rok atau celana. kemudian Menjaga kebersihan. menjaga kebersihan kelas. Apa lagi? Tertib di kelas. Tertib di kelas. Nah, itu tadi adalah macam-macam dari peraturan yang ada di sekolah. Kemudian sekarang ada beberapa peraturan atau macam-macam peraturan yang ada di sekolah. Ya, peraturan perundang-undangan yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang pertama. Yang kedua, Fadli, coba apa yang kedua peraturan perundang-undangan? Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Iya, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MP atau tetap MPR. Kemudian yang ketiga, coba lihat, kalian juga bisa melihat yang ibu paparkan di depan ya, di sini sudah ada. Kemudian yang ketiga setelah TAP MPR, coba Fahra. Yang ketiga apa Fahra? Iya, yang ketiga itu ada undang-undang atau perpu, peraturan pengganti undang-undang. Kemudian yang keempat ibu minta Marvel. Coba apa Marvel? Peraturan pemerintah. Iya, peraturan pemerintah. Yang keempat ada peraturan pemerintah atau disingkat dengan PP. Kemudian yang selanjutnya Rani. Apa Rani? Ya, peraturan presiden. Yang kelima ada peraturan presiden disingkat menjadi Perpres. Kemudian masih ada tidak? Masih. Iya, ibu minta Saka. Coba Saka. Peraturan daerah provinsi. Ya, peraturan daerah Provinsi. Peraturan daerah provinsi. Kemudian masih ada? Masih. Coba Desyanka. Ibu minta tolong Des. Apa yang terakhir Des? Peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya, peraturan daerah Kabupaten. atau kota. Nah, ini semua nomor 1 sampai dengan nomor 7 kita sebutnya sebagai peraturan apa? Peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ini semua nomor 1 sampai nomor 7 mempunyai tingkatan, ya kan? Mempunyai tingkatan. Ada yang menduduki tingkatan yang pertama, posisinya yang pertama, ada juga yang tengah, dan juga ada yang terakhir.
Iya, betul. Jadi yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang tahu tidak kenapa UUD 1945 itu menduduki kedudukan yang paling tinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Ayo, ada yang tahu tidak kenapa sih UUD itu bisa menduduki kedudukan yang paling tinggi? Kenapa? Ada yang bisa? Karena di dalamnya ada pasal-pasal. Bolehlah. Terus selain itu? Karena di dalamnya ada dasar negara, yaitu Pancasila. Ya, Pancasila itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Di bagian apanya? Di bagian pembukaannya. Jadi kan Undang-Undang Dasar itu ada dua komponennya, ya kan? Ada dua yang menyusun Undang-Undang Dasar tersebut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pasal. Nah, untuk Pancasila atau dasar negara kita sendiri itu ada di bagian pembukaan. Nah, itu tadi seperti yang disebutkan oleh Rofi, ada di alinea keempat. Yang terakhir peraturan daerah kota. Nah, ini semua dari yang pertama dari Undang-Undang Dasar sampai dengan Perda Kabupaten atau Kota disebut dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Terus coba sekarang ibu bertanya, boleh tidak Bu misalkan tata urutannya dibolak-balik? Boleh tidak? Tidak ya, tidak boleh dibolak-balik. Ya, bisa dipahami penjelasan Ibu? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Paham ya sampai di sini? Paham. Oke, kita lanjut ya Nak. Dalam menentukan tata urutan peraturan perundang-undangan itu ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, ini ada beberapa prinsip yang harus kalian perhatikan, yang harus diperhatikan, yang harus kalian pahami ketika kita menentukan urutan peraturan perundang-undangan. Apa itu? Yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan. Ya, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Coba di sini. Prinsip yang harus diperhatikan lagi yang kedua. Coba Ibu minta Darlis. Hanya peraturan perundang-undangan yang tentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Nah, hanya peraturan tertentu saja yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Tidak semua peraturan itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Lanjut, ada prinsip yang ketiga. Boleh Ibu minta Praska. Ya, jadi peraturan yang ada, yang nomor 3 ya Nak, coba. Peraturan yang ada itu hanya boleh dihapus atau dicabut dengan peraturan yang lebih tinggi. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut, yang keempat. Ya, Ibu minta Bintang. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Iya, peraturan perundang-undangan yang baru dibuat dan telah diedarkan, telah diundangkan itu mengesampingkan atau membatalkan berlakunya undang-undang yang lama. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Sekarang yang ke-5. Iya, Ibu minta coba nah coba.
peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Nah, tadi di prinsip yang kedua tadi kan ada kalau peraturan yang bawah ini harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada di atasnya. Kemudian kalau yang ini peraturan yang tinggi, ini misalkan ini ya, yang tinggi ya. Ini boleh mengesampingkan peraturan yang ada di bawahnya ini. Peraturan yang nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Boleh dikesampingkan. Artinya apa? Tidak sesuai dengan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7 itu boleh. Serpami? Ya, jadi begitu ya. Kalau mengesampingkan, berarti ini yang nomor 1 ini tidak harus menyesuaikan dengan yang nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi mereka ini, yang nomor 1 ini, boleh membuat peraturan apa saja. Tidak harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada di bawahnya. Oke, untuk prinsip-prinsip dalam menentukan peraturan perundang-undangan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sampai di sini tadi belum ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum? Iya, kalau belum kita lanjut lagi ya nak ke materi yang selanjutnya. Nah, tadi itu yang pertama tadi kita membahas tentang asas-asas dalam menentukan tata peraturan perundang-undangan. Jadi susunannya dalam menyusun peraturan perundang-undangan itu ada tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau tadi kan asas dalam menyusun peraturan perundang-undangannya, dalam menyusun yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga sampai ke 7 itu apa. Nah, kemudian sekarang ini asas dalam menentukan pembentukannya. Dalam pembentukannya yang harus diperhatikan itu apa saja. Jadi tidak salah-salah ya dalam membentuk atau membuat peraturan perundang-undangan. Harus ada asas, ada hal yang harus diperhatikan. Iya, Ibu minta Sandy coba Sen. Yang pertama, asas apa Sen yang harus diperhatikan ketika akan membuat peraturan perundang-undangan? Penjelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Ya, jadi yang pertama asas yang harus diperhatikan adalah kejelasan tujuan. Tujuan peraturan itu dibuat untuk apa? Gunanya untuk apa? Ya, gunanya itu untuk apa? Nah, misalkan di dalam Undang-Undang Dasar, ya kan di dalam Undang-Undang Dasar itu ada pasal tentang hak asasi manusia, yaitu pasal 28. Nah, tujuannya dibuatnya pasal tentang hak asasi manusia itu untuk apa? Untuk apa? Dia tahu? Untuk melindungi. Untuk melindungi apa? Untuk melindungi bangsa Indonesia, boleh. Bangsa Indonesianya apanya? Bangsa Indonesia apanya sih yang dilindungi? Bangsa Indonesia apanya? Dari apanya bangsa Indonesia yang dilindungi? Apanya? Haknya, hak-hak dari bangsa Indonesia yang dilindungi. Contoh hak apa saja sih yang dilindungi oleh pemerintah kita yang diatur dalam Undang-Undang Dasar? Hak apa aja? Di kalian coba. Kalian itu punya hak apa saja coba? Hak mendapatkan kasih sayang kata Lutfi, betul. Terima kasih Lutfi. Kemudian ada hak apa lagi? Coba. Hak kepercayaan atau hak untuk memeluk agama. Terus? Hak saling toleransi. Boleh? Boleh aja ya. Jadi memang kita harus menghormati, tapi itu lebih kecenderung ke wajiban ya nak. Kewajiban untuk saling menghargai atau bertoleransi terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia. Tapi tidak hanya agama ya, seluruh keberagaman yang ada di Indonesia.
Indonesia. Boleh asas yang kedua apa ya? Coba Ibu mau Saskia. Coba Saskia, asas yang kedua. Ya, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Jadi peraturan perundang-undangan itu harus dibuat oleh lembaga atau organ yang tepat. Seperti yang minggu lalu kita bahas bahwa peraturan rumah yang berhak membuat siapa? Ya, orang tua yang disepakati oleh seluruh anggota keluarga. Lantas, kalau peraturan perundang-undangan kira-kira yang berhak membuat itu siapa? Ya, tergantung jenis peraturannya. Misalkan nih, peraturan presiden yang membuat adalah presiden. Peraturan lagi pemerintah yang membuat siapa? Pemerintah. Pemerintahnya itu siapa? Siapa? DPR. Boleh ya, pemerintahnya adalah DPR. Nah, begitu juga dengan peraturan-peraturan yang lain yang berhak membuatnya itu berbeda-beda. Tergantung jenis peraturannya itu apa. Bisa dipahami? Ya, kita lanjut. Selanjutnya Ibu minta sulis. Ya, coba sulis. Kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan membuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Ya, jadi untuk asas yang ketiga itu harus memperhatikan hierarki. Hierarki itu apa? Hierarki itu sama saja dengan tata urutan atau susunan. Jadi misalkan hierarkinya itu peraturan daerah, kabupaten atau kota. Susunannya berarti ada di bagian yang paling bawah. Susunannya ada di sini, di yang paling bawah. Berarti dalam membuat peraturan yang paling bawah ini harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada di atasnya dan tidak boleh bertentangan. Oke, lanjut. Darlis, prinsip yang berikutnya apa Darlis? Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Ya, terima kasih Darlis. Jadi ya, untuk membentuk atau membuat peraturan perundang-undangan itu harus dilihat juga keefektivitasannya atau kedaya gunaannya, bermanfaatannya. Bisa tidak digunakan oleh seluruh orang. Iya, seperti yang Ibu contohkan tadi. Dalam membuat kurikulum merdeka, kira-kira bisa tidak dilaksanakan oleh seluruh sekolah, oleh seluruh siswa yang ada di seluruh wilayah Indonesia dengan segala sarana dan prasarana yang jelas berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi itu harus dipertimbangkan juga. Kira-kira bisa tidak dilaksanakan oleh seluruh orang, oleh seluruh bangsa. Nah, masih ada tidak? Iya, masih ada. Ibu minta kamu nak coba. Tolong. Ya, kedaya gunaan. Dari gunanya itu untuk apa peraturan dibuat? Contohnya, ada tidak peraturan tentang lalu lintas? Ada. Peraturan tentang lalu lintas kira-kira gunanya itu untuk apa sih? Peraturan lalu lintas kira-kira itu dibuat gunanya untuk apa? Yang keras nak? Mentaati tata tertib yang bagaimana? Menaati tata tertib lalu lintas. Mentaati tata tertib lalu lintas. Apa saja sih tata tertib lalu lintas itu? Menggunakan helm ketika berkendara roda 2.
yang bermotor. Kemudian mempunyai surat izin mengemudi. Apa lagi? Tidak berkendara melebihi kecepatan. Terus menggunakan sabuk pengaman ketika mengendarai mobil. Kemudian tidak menerobos merah. Terus untuk kalian yang belum berumur 17 tahun seharusnya tidak diperkenankan menggunakan motor ya. Seharusnya kalian bisa menerapkan peraturan tersebut. Jadi gimana solusinya? Kalian bisa pergi ke sekolah dengan diantar oleh orang tua kalian, kakak kalian ya. Kemudian lanjut, masih ada 3 asas-asas yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Ya, ibu mau. Yuk, kamu statement. Penjelasan rumusan. Yang namanya rumusan itu berarti sebelum dijadikan undang-undang. Rumusannya jelas, tujuannya itu untuk apa, ya kan? Nah, ini misalkan tadi ada peraturan sekolah, sebelum itu dibuat, jelas ada rumusannya dulu. Terus tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar kalian itu tertib. Nah, begitu juga dengan peraturan perundang-undangan. Dibuat rumusannya itu apa? Permasalahannya itu apa? Kemudian solusinya apa? Dan tujuannya itu untuk apa? Bisa dipahami? Bisa. Dan kemudian asas yang terakhir adalah keterbukaan. Artinya di situ tujuannya itu terbuka. Alasan pembuatannya itu terbuka untuk siapa saja. Siapa saja boleh mengakses, boleh mengetahui peraturannya itu apa, tujuannya itu apa, sanksinya jika dilanggar itu apa. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Tapi sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu sebentar ya. Coba ibu minta tolong dipimpin untuk melakukan ice breaking sebentar. Bintang, ibu minta tolong Bintang dipimpin temannya terlebih dahulu. Biar kalian gak ngantuk, biar kalian gak pusing, kita ice breaking dulu sebentar. Ya, coba Bintang dimulai dipimpin teman-temannya. Topok sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di pikirku ada cinta, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, sukses. Yes! Terima kasih. Ya, kita lanjut lagi ke materi yang terakhir hari ini, yaitu tentang ya. Jadi materi perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, materi yang ada dalam peraturan perundang-undangan, baik itu dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, PP, Perpres, Perda Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, itu harus memuat asas-asas ini. Asas-asas apa saja? Asas-asasnya yang pertama adalah pengayoman, ya kan? Kalian tahu maksudnya pengayoman? Berarti materinya itu harus memuat apa? Iya, jadi materi perundang-undangan itu harus memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk itu kepada kita, ya kan? Nih contohnya tadi seperti peraturan lalu lintas. Tujuannya itu untuk melindungi kita, tidak sih? Ya. Agar kita itu selamat di perjalanannya nyaman. Kemudian asas yang kedua, asas apa?
apa? Asas kemanusiaan. Jadi harus mempertimbangkan rasa kemanusiaan dalam membuat peraturan perundang-undangan. Jangan semena-mena membuatnya hanya untuk kepentingan penguasa, tetapi juga untuk kepentingan semua manusia, semua orang, semua bangsa Indonesia. Ya, selanjutnya ada asas kebangsaan. Ada asas kebangsaan. Kemudian yang selanjutnya adalah keluargaan. Yang selanjutnya ada apa lagi? Kenusataan. Yang selanjutnya coba kamu nak. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika masih? Beda-beda tetapi tetap satu juga. Kemudian yang selanjutnya yang selanjutnya ada kedudukan. Bisa dipahami materi Ibu? Bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Lutfi, ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut ya. Sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok menjadi 4. Sudah ya? Sudah bersama dengan kelompoknya masing-masing ya? Oke, kalau sudah, Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan LKPD. Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok, ya. Kemudian nanti kalau sudah tugasnya apa, sesuaikan dengan yang ada di dalam LKPD. Jadi ini Ibu bagikan terlebih dahulu, kemudian kalian pelajari terlebih dahulu perintahnya apa yang ada di LKPD tersebut. Coba perhatikan semuanya. Jadi kalian tadi semuanya per kelompok sudah mendapatkan ini kan ya? Nah, ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan ini adalah sebagai patokan untuk kalian menemukan hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan yang sudah kalian ambil tadi, ya. Makanya Ibu minta kalian untuk memahami kira-kira yang berkaitan dengan pernyataan yang sudah diambil itu apa saja. Kalau memang kalian kan untuk memahami semuanya mungkin agak sulit ya. Jadi Ibu minta dibagi. Kalau dibagi itu kan lebih ringan, hanya kebagian satu-satu. Sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah, selanjutnya di sini Ibu punya. Coba perhatikan dulu kalau sudah selesai semua. Di sini Ibu punya pernyataan yang ini. Ini adalah yang sebelah sini Ibu pegang. Ini pernyataan sesuai dengan pernyataan yang ada di kertas yang sudah kelompok kalian ambil. Ya. Kemudian yang sebelah kiri, yang ada di sebelah kiri tangan Ibu, ini adalah pernyataan yang sesuai atau yang cocok dengan pernyataan yang ada di sebelah kanan atau yang sudah kalian ambil. Ya. Kemudian tugas kalian sekarang apa? Yang pertama adalah kalian menentukan satu orang. Jadi nanti giliran untuk mengambil pernyataan-pernyataan yang sudah ada di depan ini.
Sudah? Sudah? Nah, kalau sudah mendapatkan semua per kelompoknya, pastikan dulu itu benar. Benar. Benar? Benar? Kalau sudah benar, silakan kalian tempelkan pada lembar yang sudah disediakan di bagian paling atas. Di bagian paling atas di lembarnya yang sudah disediakan. Ada? Coba ditempelkan. Tengah-tengah. Miring. Sudah? Sudah. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu minta perwakilan satu orang dari kelompok kalian untuk mengambil pernyataan-pernyataan yang cocok dan sesuai dengan pernyataan kunci yang sudah kalian ambil tadi, ya. Dan tidak boleh sampai salah. Bu, kalau ada yang salah bagaimana? Misalkan ditukar lagi, ya, ditukar lagi sampai ke temu yang benar. Bisa dimulai? Bisa. Yo, silakan perwakilan. Jangan orang yang sama. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu mau kalian mempresentasikannya di depan. Gimana? Mau Ibu tunjuk? Atau kalian sendiri yang mau maju ke depan tanpa Ibu tunjuk? Sendiri? Oke, silakan kalau mau ini dulu. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Boleh perwakilannya saja ya. Yang tinggal duduk, silakan. Yang sudah maju silakan menghadap ke teman-temannya, silakan. Silakan dimulai dulu. Yang lainnya boleh memperhatikan ke depan kemudian jika ada yang mau ditanyakan ya. Silakan ya, langsung. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 10 nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-Undang Dasar Peraturan Perundang-undangan D. Peraturan Ya, tadi itu adalah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan hierarkinya atau jenisnya. Yang pertama tadi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. ya, yang pertama adalah undang-undang dasar. Yang kedua adalah KMPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga undang-undang atau peraturan pengganti peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam ada peraturan daerah provinsi dan yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Coba dari teman-temannya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan duduk kembali sebentar. Sebelum duduk kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Kemudian silakan kamu tunjuk, kalian tunjuk siapa kelompok selanjutnya.
Ya, silakan kelompoknya Saskia. Kelompoknya Bintang. Ya boleh siapa aja? Marah. Ada maju nak boleh ada maju. Kemudian beri salam dulu kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang lebih keras lagi nak suaranya. Adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat membentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan apabila dibuat oleh lembaga yang diatur. Oke, selanjutnya. J. Kesesuaian antara jenis bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan membuat peraturan benar-benar sesuai dengan jenis dan Ya, terus selanjutnya. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan peraturan tersebut di dalam masyarakatnya Coba yang lainnya temennya perhatikan dulu temannya yang ada di bawah. Kita menghargai dulu ya, menghargai temannya yang sedang ada di depan. Silakan lanjutkan. Kedaya-gunaan yang kehasil-gunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kejelasan yang pertama adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika teorikas kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan. Oke, sudah? Nah, itu tadi ya. Itu tadi adalah asas tentang ya, asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita akan membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan itu tadi, dengan asas-asas yang sudah mereka sampaikan. Oke, beri tepuk tangan terlebih dahulu. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan kelompok terakhir, kelompoknya Bintang. Ayo, silakan Bintang. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Bintang. Yang keras agak maju ke depan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua, kemanusiaan, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia. 3. Kebangsaan, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan waktu pangkat bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, yang selanjutnya. Yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
Kenusantara, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. 6. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7. Keadilan, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. 8. Kesamaan kedudukan, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. 9. Ketertiban dan kepastian hukum, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Iya, terima kasih untuk kelompok yang bintang. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Jadi kita adalah asas-asas tentang materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang di dalamnya ada pengayoman, ada kemanusiaan, ya kan? Kemudian ada keperluan atau ada kebineka tunggal ika, dan ada yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk bintang dan teman-teman. Terima kasih. Iya. Nah, sekarang Ibu minta kalian coba kembali ke tempat duduk kalian masing-masing terlebih dahulu sesuai dengan materi yang tadi ya. Ayo silakan kembali. Nah, sambil kalian kembali ke tempat duduk, Ibu bertanya sekali lagi. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada. Bisa dipahami? Bisa. Ya, kalau bisa, sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi terkait dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin dan juga hari ini. Silakan kalian tulis dulu nama, kelas kalian dan masa pelajarannya ya. Sudah selesai? Semuanya sudah? Oke, kalau sudah, silahkan dikumpulkan ke depan. Perwakilan saja. Perwakilan kita tolong dikumpulkan ke depan. Sekalian sama RKPD-nya ya. Namanya jangan sampai lupa untuk ditulis. RKPD-nya dipisah nanti itu RKPD-nya semuanya yang diletakkan di situ. RKPD itu apa Ruki? Sudah ada lagi? Ada lagi? Ini sudah? Ayo ke sini. Ya, udah KPD-nya sudah semua. Oke. Terima kasih ya kalian hari ini sudah menyelesaikan soal evaluasi dengan baik. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita simpulkan dulu.
Coba kita sebutkan bersama-sama dulu pelajaran materi hari ini apa? Yang di dalamnya ada apa saja? Ya, ada prinsipnya, prinsip hukum dalam membuat peraturan perundang-undangan. Kemudian muatan materi perundang-undangan itu harus juga sesuai dengan asasnya. Nah, kalau macam-macam peraturan perundang-undangannya ada apa saja, Sulis? Ya, peraturannya ada apa saja urutannya? Urutannya ada baca Undang-Undang Dasar, bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya, terima kasih kalau kalian hari ini bisa melewati pembelajaran dengan hati yang senang, dengan ikhlas, dengan tanpa beban. Hal apa sih yang menurut kalian sulit dalam pelajaran hari ini? Ada semuanya gampang? Ya, untuk kalian lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini, Ibu minta tolong kalian dipelajari lagi di rumah. Dan untuk minggu depan, kita akan membahas proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi di situ nanti bagaimana cara membuat peraturan perundang-undangan. Terus siapa saja yang berhak untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu mau kita tepuk sukses terlebih dahulu. Ibu saja yang memimpin atau ada yang rela untuk memimpin teman-temannya? Oke, boleh bintang, silakan bintang dipimpin terlebih dahulu. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di pikirku ada cita, di tanganku ada karya. Sukses, 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 yes! Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ibu minta yang memimpin doa hari ini adalah kenapa Lydia? Oke, Ibu minta hari ini yang memimpin doa adalah Rani. Coba Ran, pimpin doa dulu Ran teman-temannya. Ya, doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.